Antologi Pembacaan Firman Tuhan yang Maha Kuasa. Visi Pekerjaan Tuhan 2. Zaman kasih karunia mengajarkan Injil pertobatan, dan asalkan manusia percaya, ia akan diselamatkan. Pada masa kini, sebagai ganti pembicaraan tentang keselamatan, hanya ada pembicaraan tentang penaklukan dan penyempurnaan. Tidak pernah dikatakan bahwa jika satu orang percaya, seluruh keluarga mereka akan diberkati, atau bahwa keselamatan itu sekali untuk selamanya. Pada masa kini, tidak seorang pun mengucapkan kata-kata ini, dan hal-hal semacam itu sudah ketinggalan zaman. Pada masa itu, pekerjaan Yesus adalah penebusan seluruh umat manusia. Dosa-dosa semua orang yang percaya kepadanya diampuni. Asalkan engkau percaya kepadanya, dia akan menebusmu. Jika engkau percaya kepadanya, engkau bukan lagi orang berdosa. Engkau telah dibebaskan dari dosa-dosamu. Inilah yang dimaksud dengan diselamatkan dan dibenarkan oleh iman. Namun di antara orang-orang percaya, masih ada yang memberontak dan melawan Tuhan, dan secara bertahap harus dibuang. Keselamatan tidak berarti manusia telah sepenuhnya didapatkan oleh Yesus, tetapi manusia tidak lagi terikat oleh dosa. Dosa-dosanya telah diampuni. Asalkan engkau percaya, engkau tidak akan pernah lagi terikat oleh dosa. Pada masa itu, Yesus melakukan banyak pekerjaan yang tidak dapat dimengerti oleh murid-muridnya, dan mengatakan banyak perkara yang tidak dimengerti orang. Hal ini karena pada masa itu, dia tidak memberikan penjelasan. Jadi, beberapa tahun setelah dia pergi, Matius menciptakan silsilahnya, dan orang-orang lainnya juga melakukan banyak pekerjaan yang berasal dari kehendak manusia. Yesus tidak datang untuk menyempurnakan dan mendapatkan manusia, tetapi untuk melakukan satu tahap pekerjaan. Menyatakan Injil Kerajaan Surga dan menyelesaikan pekerjaan penyaliban. Sehingga begitu Yesus disalibkan, pekerjaannya pun benar-benar telah selesai. Namun pada tahap sekarang ini, pekerjaan penaklukan, lebih banyak firman harus diucapkan, lebih banyak pekerjaan harus dilakukan, dan banyak proses harus dilewati. Demikian pula misteri pekerjaan Yesus dan Yahweh harus disingkapkan, supaya semua orang dapat memiliki pemahaman dan kejelasan dalam iman mereka. Karena inilah pekerjaan akhir zaman, dan akhir zaman adalah akhir pekerjaan Tuhan, saat diakhirinya pekerjaan ini. Tahap pekerjaan ini akan menjelaskan kepadamu hukum Yahweh dan penebusan Yesus, dan pada prinsipnya demikian agar engkau dapat memahami seluruh rencana pengelolaan pekerjaan Tuhan selama 6.000 tahun dan menghargai seluruh makna dan hakikat rencana pengelolaan 6.000 tahun ini, serta memahami tujuan semua pekerjaan yang dilakukan Yesus dan firman yang diucapkannya. Bahkan memahami kepercayaanmu yang membabi buta dan pemujaanmu terhadap Alkitab. Semua ini akan membuatmu mengerti. Engkau akan mulai memahami baik pekerjaan yang dilakukan Yesus maupun pekerjaan Tuhan pada masa kini. Engkau akan memahami dan memperhatikan semua jalan, kebenaran,
dan hidup. Dalam tahap pekerjaan yang dilakukannya, mengapa Yesus pergi tanpa menyelesaikan pekerjaan Tuhan? Karena tahap pekerjaan Yesus bukanlah pekerjaan penutup. Ketika dia dipaku di atas kayu salib, firman-Nya juga berakhir. Setelah penyalibannya, pekerjaannya benar-benar telah selesai. Tahap pekerjaan saat ini berbeda. Ketika semua firman telah selesai diucapkan dan seluruh pekerjaan Tuhan diakhiri, barulah pekerjaannya akan berakhir. Selama tahap pekerjaan Yesus, ada banyak firman yang tak terucapkan atau tidak sepenuhnya dinyatakan dengan jelas. Namun Yesus tidak peduli apa yang dia katakan atau tidak katakan, karena pelayanannya bukanlah pelayanan firman. Karena itu setelah Yesus dipaku di atas kayu salib, dia pergi. Tahap pekerjaan itu terutama demi penyaliban, tidak seperti tahap pekerjaan saat ini. Tahap pekerjaan ini terutama demi penyempurnaan, pemberesan, dan untuk membawa seluruh pekerjaan sampai pada akhirnya. Jika firman itu tidak diucapkan sampai akhir, tidak akan ada jalan untuk menutup pekerjaan ini. Karena dalam tahap pekerjaan ini semua pekerjaan diakhiri dan diselesaikan dengan firman. Pada masa itu, Yesus melakukan banyak pekerjaan yang tidak dapat dimengerti oleh manusia. Dia pergi secara diam-diam, dan hingga kini masih banyak orang yang belum mengerti firman-Nya, yang pemahamannya salah tetapi tetap yakin bahwa mereka benar, yang tidak menyadari bahwa mereka salah. Pada akhirnya, tahap pekerjaan saat ini akan menuntaskan pekerjaan Tuhan dan akan menetapkan kesudahannya. Semua orang akan memahami dan mengenal rencana pengelolaan Tuhan. Gagasan dalam diri manusia, niat manusia, pemahamannya yang salah, gagasannya terhadap pekerjaan Yahweh dan Yesus, pandangannya tentang bangsa-bangsa bukan Yahudi, dan penyimpangan serta kesalahannya yang lain akan diperbaiki. Dan manusia akan memahami seluruh jalan kehidupan yang benar dan seluruh pekerjaan yang dilakukan Tuhan dan seluruh kebenaran. Ketika itu terjadi, tahap pekerjaan ini akan berakhir. Pekerjaan Yahweh adalah penciptaan dunia. Ini adalah permulaan. Tahap pekerjaan ini adalah akhir pekerjaan, dan ini adalah penutupnya. Pada mulanya, pekerjaan Tuhan dilakukan di antara orang Israel sebagai umat pilihan, dan itu adalah awal zaman baru di tempat paling kudus di antara semua tempat. Tahap terakhir pekerjaan ini dilakukan di negara paling najis dari semua negara, untuk menghakimi dunia dan membawa zaman ini pada kesudahannya. Pada tahap pertama, pekerjaan Tuhan dilakukan di tempat paling terang dari semua tempat, dan tahap terakhir dilakukan di tempat paling gelap dari semua tempat. Dan kegelapan ini akan diusir, terang akan muncul, dan semua orang ditaklukkan. Ketika orang-orang paling najis dan paling jahat dari semua tempat telah ditaklukkan, dan seluruh penduduk telah mengakui bahwa Tuhan itu ada, Tuhan yang benar, dan setiap orang telah benar-benar yakin, kenyataan ini akan digunakan untuk melakukan pekerjaan penaklukan atas seluruh alam semesta. Tahap pekerjaan ini menjadi pertanda. Begitu pekerjaan di zaman ini telah selesai, pekerjaan pengelolaan 6.000 tahun itu akan berakhir dengan sempurna. Begitu orang-orang di tempat paling gelap dari semua tempat telah ditaklukkan, sudah jelas hal itu juga akan terjadi di tempat lain.
Tepatnya, hanya pekerjaan penaklukan di Tiongkok yang menjadi pertanda yang berarti. Tiongkok melambangkan semua kekuatan kegelapan, dan orang Tiongkok melambangkan semua orang yang berasal dari daging, dari iblis, dari daging dan darah. Orang Tionghoa lah yang paling dirusak oleh si naga merah yang sangat besar, yang paling kuat melawan Tuhan, yang kemanusiaannya paling rendah dan najis, sehingga merupakan pola dasar semua kemanusiaan yang rusak. Hal ini bukan berarti negara-negara lain tidak memiliki masalah sama sekali. Gagasan manusia semuanya sama, dan meskipun orang-orang di negara-negara ini mungkin memiliki kualitas yang baik, jika mereka tidak mengenal Tuhan, pastilah mereka menentang Dia. Mengapa orang Yahudi juga melawan dan menentang Tuhan? Mengapa orang Farisi juga menentang Dia? Mengapa Yudas mengkhianati Yesus? Pada masa itu, banyak murid tidak mengenal Yesus. Mengapa setelah Yesus disalibkan dan bangkit kembali, orang masih tidak percaya kepadanya? Bukankah ketidaktaatan manusia itu sama saja? Hanya saja rakyat Tiongkoklah yang dijadikan contoh, dan ketika telah ditaklukkan, mereka akan menjadi model dan contoh, dan berfungsi sebagai rujukan bagi orang lain. Mengapa aku selalu mengatakan engkau sekalian adalah penyambung bagi rencana pengelolaanku? Pada rakyat Tiongkoklah kerusakan, kenajisan, ketidakbenaran, perlawanan, dan pemberontakan ditunjukkan dengan begitu sempurna dan tersingkap dalam beragam bentuknya. Di satu sisi, orang-orang ini berkualitas buruk, dan di sisi lain, kehidupan dan pola pikir mereka terbelakang, dan kebiasaan, lingkungan sosial, garis keturunan mereka, semuanya buruk dan paling terbelakang. Status mereka juga rendah. Pekerjaan di tempat ini menjadi pertanda, dan setelah pekerjaan pengujian ini dilaksanakan secara keseluruhan, pekerjaannya selanjutnya akan berlangsung lebih baik. Jika tahap pekerjaan ini dapat diselesaikan, pekerjaan berikutnya sudah jelas akan berlangsung. Begitu tahap pekerjaan ini telah dilaksanakan, kesuksesan besar akan tercapai sepenuhnya, dan penaklukan seluruh alam semesta akan berakhir dengan sempurna. Sesungguhnya, begitu pekerjaan di antara engkau sekalian telah berhasil, ini akan setara dengan keberhasilan di seluruh alam semesta. Inilah pentingnya mengapa aku meminta engkau sekalian bertindak sebagai model dan contoh. Pemberontakan, perlawanan, kenajisan, ketidakbenaran, semuanya ditemukan pada orang-orang ini, dan dalam diri mereka terlukiskan semua pemberontakan umat manusia. Mereka benar-benar menjadi pertanda. Jadi, mereka tetap bertahan sebagai lambang penaklukan, dan begitu mereka telah ditaklukkan, secara alami mereka akan menjadi contoh dan model bagi yang lain. Tidak ada yang lebih simbolis daripada tahap pertama yang dilakukan di Israel. Orang Israel adalah yang paling kudus dan bermoral di antara semua bangsa, sehingga awal zaman baru di tanah ini memiliki arti terpenting. Dapat dikatakan nenek moyang manusia berasal dari Israel, dan Israelah tempat lahirnya pekerjaan Tuhan. Pada mulanya, orang-orang inilah yang paling kudus, dan mereka semua menyembah Yahweh,
dan pekerjaan Tuhan atas mereka mampu memberikan hasil terbaik. Seluruh Alkitab mencatat pekerjaan dua zaman. Yang satu pekerjaan zaman hukum Taurat, dan yang lain pekerjaan zaman kasih karunia. Perjanjian Lama mencatat firman yang diucapkan Yahweh kepada orang Israel dan pekerjaannya di Israel. Perjanjian Baru mencatat pekerjaan Yesus di Yudea. Akan tetapi, mengapa dalam Alkitab tidak terdapat nama-nama Tionghoa? Karena dua bagian pertama pekerjaan Tuhan dilakukan di Israel. Karena orang Israel adalah umat pilihan, yang berarti merekalah yang pertama kali menerima pekerjaan Yahweh. Merekalah yang paling tidak rusak dari seluruh umat manusia. Dan pada awalnya, mereka satu pikiran untuk memuja Tuhan dan menghormati Dia. Mereka menaati firman Yahweh, selalu melayani di bait suci, dan mengenakan jubah atau mahkota imam. Merekalah orang-orang yang pertama kali menyembah Tuhan dan menjadi sasaran paling awal pekerjaannya. Orang-orang ini merupakan contoh dan model untuk seluruh umat manusia. Mereka merupakan contoh dan model kekudusan dan kebenaran. Orang-orang seperti Ayub, Abraham, Lot, atau Petrus dan Timotius, mereka semua orang Israel, dan yang paling kudus dari antara contoh dan model. Israel adalah negara yang pertama kali menyembah Tuhan di antara umat manusia, dan lebih banyak orang benar datang dari sini daripada tempat-tempat lainnya. Tuhan bekerja di dalam mereka agar Dia dapat mengelola umat manusia di seluruh negara dengan lebih baik di masa yang akan datang. Pencapaian dan kebenaran mereka dalam penyembahan kepada Yahweh dicatat, supaya mereka dapat menjadi contoh dan model bagi orang-orang di luar Israel selama zaman kasih karunia. Dan perbuatan mereka telah menopang beberapa ribu tahun pekerjaan hingga kini. Setelah dunia dijadikan, tahap pertama pekerjaan Tuhan dilakukan di Israel. Dengan demikian, Israel adalah tempat lahirnya pekerjaan Tuhan di bumi dan landasan pekerjaan Tuhan di bumi. Ruang lingkup pekerjaan Yesus meliputi seluruh Yudea. Selama pekerjaannya, sangat sedikit orang di luar Yudea mengetahuinya, karena Yesus tidak melakukan pekerjaan apapun di luar Yudea. Saat ini, pekerjaan Tuhan telah dibawa ke Tiongkok, dan pekerjaan itu dilakukan murni dalam lingkup ini. Selama tahap ini, tidak ada pekerjaan yang dimulai di luar Tiongkok. Penyebarannya di luar Tiongkok adalah pekerjaan yang akan terjadi kemudian. Tahap pekerjaan ini mengikuti tahap pekerjaan Yesus. Yesus melakukan pekerjaan penebusan, dan tahap ini adalah pekerjaan yang melanjutkan pekerjaan itu. Pekerjaan penebusan telah selesai, dan pada tahap ini tidak diperlukan pembuahan oleh Roh Kudus, karena tahap pekerjaan ini tidak seperti tahap sebelumnya. Terlebih lagi, karena Tiongkok tidak seperti Israel. Tahap pekerjaan yang dilakukan Yesus adalah pekerjaan penebusan. Manusia memandang Yesus, dan tak lama kemudian, pekerjaannya mulai menyebar ke bangsa-bangsa bukan Yahudi. Pada masa kini, ada banyak orang yang percaya kepada Tuhan di Amerika, Inggris, dan Rusia,
Jadi mengapa jumlahnya lebih sedikit di Tiongkok? Karena Tiongkok adalah negara yang paling tertutup. Karena itu, Tiongkoklah yang terakhir menerima jalan Tuhan. Bahkan hingga kini sudah hampir 100 tahun sejak saat itu, jauh lebih lambat daripada Amerika dan Inggris. Tahap terakhir pekerjaan Tuhan dilakukan di negeri Tiongkok untuk menuntaskan pekerjaannya, dan agar semua pekerjaannya dapat digenapkan. Orang-orang di Israel semuanya menyebut Yahweh sebagai Tuhan mereka. Pada masa itu, mereka menganggapnya kepala keluarga mereka, dan seluruh Israel menjadi keluarga besar di mana setiap orang menyembah Yahweh, Tuhan mereka. Roh Yahweh sering menampakkan diri kepada mereka, dan Dia berbicara dan memperdengarkan suaranya kepada mereka, serta menggunakan tiang awan dan suara untuk membimbing hidup mereka. Pada masa itu, Roh memberikan bimbingannya di Israel secara langsung, berbicara dan memperdengarkan suaranya kepada umat itu, dan mereka melihat awan dan mendengar gemuruh guntur. Dan dengan cara ini, Dia membimbing hidup mereka selama beberapa ribu tahun. Jadi, hanya orang Israel yang telah menyembah Yahweh sejak dahulu. Mereka percaya Yahweh adalah Tuhan mereka, dan bukan Tuhan bangsa-bangsa lain. Ini tidak mengherankan. Yahweh, bagaimanapun, telah bekerja di antara mereka selama hampir 4.000 tahun. Di negeri Tiongkok, setelah terlelap selama ribuan tahun, baru sekarang orang-orang yang merosot moralnya itu mengetahui bahwa langit, bumi, dan segala sesuatu tidak terbentuk secara alami, tetapi dibuat oleh Sang Pencipta. Karena Injil ini berasal dari luar negeri, pikiran-pikiran feodal dan kolot itu percaya bahwa semua orang yang menerima Injil ini adalah pengkhianat. Mereka adalah anjing-anjing kampung yang mengkhianati Buddha, leluhur mereka. Lagi pula, banyak pikiran feodal ini bertanya-tanya, bagaimana orang Tionghoa bisa percaya kepada Tuhan orang asing? Tidakkah mereka mengkhianati nenek moyang mereka? Tidakkah mereka sedang melakukan kejahatan? Pada saat ini, orang telah lama melupakan bahwa Yahweh adalah Tuhan mereka. Sudah lama mereka telah mendesak Sang Pencipta ke bagian belakang pikiran mereka, dan mereka malah percaya pada evolusi, yang berarti manusia berevolusi dari kera, dan dunia alamiah ini muncul dengan sendirinya. Semua makanan enak yang dinikmati umat manusia disediakan oleh alam. Ada tatanan bagi kehidupan dan kematian manusia, dan tidak ada Tuhan yang berkuasa atas segalanya. Selain itu, ada banyak ateis yang percaya bahwa kekuasaan Tuhan atas segala sesuatu adalah tahayul dan tidak ilmiah. Akan tetapi, dapatkah ilmu pengetahuan menggantikan pekerjaan Tuhan? Dapatkah ilmu pengetahuan berkuasa atas umat manusia? Memberitakan Injil di negara yang dikuasai ateisme bukan tugas yang mudah, dan melibatkan berbagai rintangan besar. Pada masa kini,
Bukankah banyak orang menentang Tuhan dengan cara ini? Ketika Yesus datang untuk melakukan pekerjaannya, banyak orang membandingkan pekerjaan Yesus dengan pekerjaan Yahweh. Dan ketika mereka menemukan ketidaksesuaian, mereka memakukan Yesus ke kayu salib. Mengapa mereka tidak menemukan kesesuaian di antara pekerjaan keduanya? Hal itu antara lain karena Yesus melakukan pekerjaan baru, juga karena sebelum Yesus memulai pekerjaannya, tidak ada seorang pun yang menuliskan silsilahnya. Andaikan ada yang telah menuliskannya, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Dan siapa yang akan memakukan Yesus ke kayu salib? Seandainya Matius telah menuliskan silsilah Yesus beberapa dasawarsa sebelumnya, Yesus tidak akan mengalami penganiayaan sebesar itu. Bukankah demikian? Begitu orang membaca silsilah Yesus, bahwa dia adalah keturunan Abraham, tunas dari Daud, mereka pasti berhenti menganiaya dia. Bukankah disayangkan? Silsilahnya ditulis sangat terlambat. Sungguh disayangkan. Alkitab hanya mencatat 2 tahap pekerjaan Tuhan. 1 tahap pekerjaan zaman hukum Taurat, dan 1 tahap pekerjaan zaman kasih karunia. 1 tahap pekerjaan Yahweh, dan 1 tahap pekerjaan Yesus. Akan jauh lebih baik jika seorang nabi besar telah menubuatkan pekerjaan pada zaman sekarang. Akan ada bagian tambahan Alkitab berjudul Pekerjaan Akhir Zaman. Bukankah itu jauh lebih baik? Mengapa manusia harus mengalami begitu banyak kesulitan saat ini? Engkau sekalian mengalami masa yang begitu sulit. Jika ada yang pantas dibenci, itu adalah Yesaya dan Daniel, karena tidak menubuatkan pekerjaan akhir zaman. Dan jika ada yang harus disalahkan, itu adalah para rasul perjanjian baru yang tidak mencantumkan silsilah inkarnasi Tuhan yang kedua lebih awal. Sungguh sayang sekali. Engkau sekalian harus mencari bukti kemana-mana, dan bahkan setelah menemukan beberapa potongan kecil kata-kata, engkau sekalian masih belum yakin bahwa itu benar-benar bukti. Sungguh memalukan. Mengapa Tuhan penuh rahasia dalam pekerjaannya? Pada saat ini, banyak orang belum menemukan bukti yang meyakinkan. Tetapi mereka juga tidak dapat menyangkal hal ini. Jadi, apa yang harus mereka lakukan? Mereka tidak dapat mengikut Tuhan dengan teguh, dan mereka juga tidak dapat bergerak maju dalam kebimbangan. Maka, banyak pakar yang pintar dan berbakat menganut sikap, kita coba dan lihat. Ketika mereka mengikut Tuhan, ini sungguh menyulitkan. Tidakkah semuanya akan jauh lebih mudah jika Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes mampu menubuatkan masa depan? Akan lebih baik jika Yohanes telah melihat kebenaran yang sesungguhnya tentang kehidupan dalam kerajaan.
Sungguh disayangkan, ia hanya memperoleh penglihatan dan tidak melihat pekerjaan yang nyata dan lahiriah di bumi. Sungguh disayangkan. Ada apa dengan Tuhan? Mengapa setelah pekerjaannya berlangsung sangat baik di Israel, sekarang dia datang ke Tiongkok? Mengapa dia harus menjadi daging, melakukan sendiri pekerjaannya dan hidup di tengah orang-orang? Tuhan sungguh tidak bertenggang rasa terhadap manusia. Dia bukan saja tidak memberitahu manusia sebelumnya, tetapi mendadak memberikan hajaran dan penghakimannya. Sangat tak masuk akal. Pertama kali Tuhan menjadi manusia, Dia menanggung banyak kesulitan sebagai akibat tidak memberitahu manusia sebelumnya tentang semua kebenaran yang sesungguhnya. Tentunya Dia tidak mungkin melupakan hal itu, bukan? Jadi mengapa Dia tidak juga memberitahu manusia kali ini? Kini, betapa disayangkan, hanya ada 66 kitab dalam Alkitab. Hanya diperlukan satu kitab lagi yang menubuatkan pekerjaan akhir zaman. Tidakkah engkau pikir demikian? Bahkan Yahweh, Yesaya, dan Daud tidak menyebutkan tentang pekerjaan masa kini. Mereka jauh terpisah dari masa kini dengan kesenjangan waktu lebih dari 4.000 tahun. Demikian pula Yesus tidak sepenuhnya menubuatkan pekerjaan saat ini. Hanya membicarakan sedikit pekerjaan itu. Dan manusia tetap tidak menemukan bukti yang mencukupi. Jika engkau membandingkan pekerjaan zaman sekarang dengan pekerjaan sebelumnya, bagaimanakah keduanya bisa sebanding satu sama lain? Tahap pekerjaan Yahweh diarahkan pada Israel. Jadi, jika engkau membandingkan pekerjaan zaman sekarang dengannya, akan timbul ketidaksesuaian yang bahkan lebih besar. Keduanya sama sekali tidak dapat dibandingkan. Lagi pula, engkau bukan orang Israel atau orang Yahudi. Kualitasmu dan segala hal tentang dirimu serba kurang. Bagaimana engkau dapat membandingkan dirimu dengan mereka? Apakah ini mungkin? Ketahuilah bahwa saat ini adalah zaman kerajaan, dan ini berbeda dari zaman hukum Taurat dan zaman kasih karunia. Apapun yang terjadi, jangan mencoba menerapkan dalil. Tuhan tidak dapat ditemukan dengan dalil apapun. Bagaimana kehidupan Yesus selama 29 tahun setelah kelahirannya? Alkitab tidak mencatat apapun tentang masa kecil dan masa mudanya. Tahukah engkau seperti apa masa mudanya? Mungkinkah dia tidak memiliki masa kecil atau masa muda? Dan bahwa ketika dilahirkan dia sudah berusia 30 tahun? Engkau tahu terlalu sedikit. Jadi jangan terlalu ceroboh dalam mengungkapkan pandanganmu. Itu tidak ada gunanya bagimu. Alkitab hanya mencatat bahwa sebelum hari ulang tahun Yesus yang ke-30, dia dibaptis dan dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun untuk dicobai iblis. Keempat Injil mencatat 3,5 tahun pekerjaan Yesus.
Tidak ada catatan mengenai masa kecil dan masa mudanya, tetapi hal ini tidak membuktikan bahwa dia tidak memiliki masa kecil dan masa muda. Hanya saja, pada awalnya, dia tidak melakukan pekerjaan apapun dan hanya merupakan orang biasa. Jadi, bisakah kau katakan bahwa Yesus hidup selama 33 tahun tanpa masa muda? Mungkinkah dia tiba-tiba mencapai usia 33,5 tahun? Segala sesuatu yang dipikirkan manusia tentang dia bersifat supernatural dan tidak realistis. Tidak ada keraguan bahwa Tuhan yang berinkarnasi memiliki kemanusiaan biasa dan normal. Tetapi ketika dia melakukan pekerjaannya, itu dilakukan secara langsung dengan kemanusiaannya yang tidak sempurna dan keilahiannya yang sempurna. Karena inilah orang memiliki keraguan tentang pekerjaan masa kini, bahkan tentang pekerjaan Yesus. Meskipun pekerjaan Tuhan berbeda dalam 2 kali ia menjadi daging, hakikatnya tidaklah berbeda. Tentu saja, jika engkau membaca catatan tentang keempat Injil, perbedaannya sangat besar. Bagaimana engkau bisa melihat kembali kehidupan Yesus selama masa kecil dan masa mudanya? Bagaimana engkau bisa memahami kemanusiaan Yesus yang biasa? Mungkin engkau memiliki pemahaman yang kukuh tentang kemanusiaan Tuhan saat ini, tetapi engkau tidak memiliki pengetahuan tentang kemanusiaan Yesus, apalagi memahaminya. Jika hal itu tidak dicatat oleh Matius, engkau tidak akan dapat membayangkan tentang kemanusiaan Yesus. Mungkin ketika aku memberitahumu tentang kisah Yesus selama hidupnya dan memberitahumu kebenaran yang sesungguhnya tentang masa kecil dan masa mudanya, engkau akan menggelengkan kepala. Tidak, Yesus tidak mungkin seperti itu. Dia tidak mungkin memiliki kelemahan apapun, apalagi memiliki kemanusiaan. Engkau bahkan akan berteriak dan menjerit. Karena tidak mengerti Yesus, maka engkau memiliki berbagai gagasan tentang Aku. Engkau percaya Yesus terlalu ilahi, tidak memiliki sedikit pun kedagingan dalam dirinya. Akan tetapi kenyataan tetaplah kenyataan. Tak seorang pun ingin berbicara dengan menentang kebenaran dari kenyataan. Karena ketika aku berbicara, itu ada kaitannya dengan kebenaran. Itu bukan spekulasi, juga bukan nubuat. Ketahuilah bahwa Tuhan dapat naik ke tempat yang sangat tinggi, dan lebih dari itu, Dia dapat bersembunyi di kedalaman yang tak terkira. Dia tidak terjangkau oleh kecerdasanmu. Dia adalah Tuhan atas segala makhluk, dan bukan Tuhan pribadi yang dipahami oleh satu orang tertentu.